Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan seminar outline saya dengan judul Pengaruh Aktivitas Pendidikan dan Pemukiman terhadap Kinerja Ruas Jalan Profesor M. Yamin, Kota Pontianak. Materi ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Andi Wicaksono, serta saya tak lupa mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yang pertama Pak Ferry Januardi, serta Bu Elsa Trimukti, dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji saya, yang pertama Pak Slamet Widodo, serta Bu Sumiatina. Dalam penyampaian materi saya kali ini, terdapat 3 bahasan. Yang pertama adalah bab 1, pendahuluan. Yang kedua, bab 2, tinjauan pustaka. Serta yang ketiga adalah bab 3, dengan metodologi penelitian. Nah, latar belakang. Kota Pontianak sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat mempunyai banyak aktivitas pendidikan, kantoran, dan komersil. Dengan adanya aktivitas tersebut, maka diperlukan adanya prasarana jalan yang menghubungkan ke pusat-pusat aktivitas. Peningkatan jumlah penduduk, jumlah kendaraan, dan aktivitas di Kota Pontianak menimbulkan masalah sosial dan ekonomi yang sangat bergantung pada transportasi jalan raya. Masalah ini muncul karena adanya ketidakseimbangan antara peningkatan kepemilikan kendaraan dan pertumbuhan prasarana jalan. Hambatan di tepi jalan juga seringkali terkait dengan adanya aktivitas sosial dan ekonomi di tepi jalan, yang menyebabkan kinerja jalan mengalami penurunan. Contoh nyata dari penurunan kinerja jalan akibat aktivitas masyarakat terjadi di Jalan Profesor M. Yamin. Setiap hari pada jalan tersebut terdapat aktivitas pendidikan dan pemukiman yang sangat mengganggu kelancaran lalu lintas, sehingga mengalami permasalahan lalu lintas seperti peningkatan tundaan pada jam sekolah dan jam sibuk. Untuk mengatasi masalah aktivitas Jalan Profesor M. Yamin yang akan semakin padat dan keperluan di masa yang akan datang tersebut, maka perlu adanya suatu studi penelitian sebagai upaya untuk mengetahui kinerja ruas jalan. Nah, yang selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat hambatan samping dari kegiatan pendidikan dan pemukiman. Yang kedua, bagaimana dampak kegiatan pendidikan dan pemukiman terhadap ruas jalan Profesor M. Yamin. Nah, yang ketiga adalah batasan masalah. Yang pertama, lokasi penelitian wilayah studi dan pengambilan data dibatasi hanya sepanjang dari bundaran ruas jalan Profesor M. Yamin sampai melewati kurang lebih 25 meter SD Negeri 34 Pontianak Kota. Yang kedua, perhitungan yang dilakukan pada penelitian ini berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 atau MKJI 1997. Yang ketiga, penelitian ini tidak membahas analisa biayanya, tidak membahas persimpangan dan lahan parkir. Terus yang keempat adalah tujuan penelitian. Yang pertama, identifikasi aktivitas pendidikan dan pemukiman di wilayah studi, yaitu Jalan Profesor M. Yamin, Kota Pontianak. Yang kedua, menilai kinerja ruas jalan Profesor M. Yamin kondisi sekarang, yaitu tahun 2020, dan perkiraan untuk yang akan datang 2025 akibat aktivitas pendidikan dan pemukiman di sekitarnya. Yang ketiga, rekomendasi atau solusi perkembangan ke depannya di wilayah sekitarnya. Terus yang terakhir adalah manfaat penelitian. Yang pertama, penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan dalam penanganan masalah ruas jalan Profesor M. Yamin jika terjadi di masa yang akan datang. Dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya. Nah, bab 2, tinjauan pustaka. Di dalam tinjauan pustaka terdiri dari 4 poin. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua ada arus lalu lintas, yang tiga tingkat kinerja ruas jalan, serta yang keempat pertumbuhan lalu lintasnya. Nah, pendahuluan dalam perancangan, perencanaan, dan penetapan berbagai kebijaksanaan sistem transportasi, teori pergerakan arus lalu lintas memegang peranan yang sangat penting. Kemampuan menampung arus lalu lintas sangat bergantung pada keadaan fisik dari jalan tersebut, baik kualitas dan kuantitas serta karakteristik operasional lalu lintasnya. Suatu peningkatan dalam volume lalu lintas akan menyebabkan berubahnya perilaku lalu lintas. Secara teoritis, terdapat hubungan yang mendasar antara volume dengan kecepatan serta kepadatan. Hubungan antara kecepatan dan arus lalu lintas, yaitu volume, ini dapat dipakai sebagai pedoman untuk menentukan nilai matematis dan kapasitas jalan untuk kondisi yang ideal. Hubungan antara kecepatan dan volume lalu lintas secara mendasar dapat dinyatakan sebagai berikut.
Apabila arus lalu lintas pada suatu ruas jalan bertambah, maka kecepatan pada ruas jalan tersebut akan berkurang. Nah, yang selanjutnya adalah arus lalu lintas. Arus lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang terdapat dalam ruang yang diukur dalam satuan jalur interval tertentu, biasanya berdasarkan pada kondisi arus lalu lintas rencana jam sibuk. Nilai arus lalu lintas, yaitu Q, mencerminkan komposisi lalu lintas dengan menyatakan arus dan satuan mobil penumpang, yaitu SMP. Semua nilai arus lalu lintas diubah menjadi satuan mobil penumpang dengan menggunakan ekivalensi mobil penumpang atau EMP yang diturunkan secara empiris untuk tipe kendaraan berikut. Yang pertama adalah kendaraan ringan, yaitu LV, termasuk mobil penumpang, minibus, pick-up, dan jeep. Yang kedua adalah kendaraan berat, HP, termasuk bus dan truk. Yang ketiga adalah sepeda motor, atau yang biasa disebut MC. Nah, di sini ada tabel 2.1 MP untuk jalan perkotaan tak terbagi dan tabel 2.2 MP untuk jalan perkotaan terbagi dan satu arah. Selanjutnya ada kapasitas ruas jalan. Kapasitas didefinisikan sebagai arus lalu lintas yang dapat didukung pada ruas jalan kendaraan tertentu, yaitu geometrik, komposisi, distribusi lalu lintas, dan faktor lingkungan. Berdasarkan standar dari Departemen Pekerjaan Umum dan dalam MKJI 1997, kapasitas jalan dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut, yaitu C sama dengan C0 dikali FCW dikali FCSP dikali FCSF serta dikali FCCS, di mana keterangannya bisa dilihat sendiri di bawah. Nah, selanjutnya ada tabel 2.4 kapasitas dasar, yaitu CO, tabel 2.5 faktor penyesuaian kapasitas, yaitu FCSP, serta tabel 2.6 faktor penyesuaian kapasitas, FCCS. Nah, selanjutnya ada tabel 2.7, yaitu faktor penyesuaian kapasitas, FCW, tabel 2.8 faktor kapasitas jalan, FCSF. Nah, selanjutnya ada hambatan samping. Hambatan samping adalah dampak terhadap kinerja lalu lintas yang berasal dari aktivitas samping segmen jalan. Hambatan samping yang umumnya sangat mempengaruhi kapasitas jalan adalah jalan kaki, kendaraan parkir atau berhenti, kendaraan tak bermotor, serta kendaraan masuk dan keluar fungsi tata guna lahan di samping jalan. Kelas hambatan samping telah dikelompokkan dalam 5 kondisi, yaitu rendah hingga sangat tinggi. Nah, di bawahnya ada tabel 2.9 untuk faktor dan tipe kejadian hambatan samping, dan tabel 2.10 untuk kelas hambatan sampingnya. Nah, selanjutnya ada derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan merupakan arus terhadap kapasitas digunakan sebagai faktor utama dalam menentukan tingkat kinerja simpang dan segmen jalan. Berdasarkan standar dari Departemen Pekerjaan Umum dalam MKJI 1997, nilai derajat kejenuhan menunjukkan apakah segmen jalan tersebut mempunyai masalah kapasitas atau tidak, yang dinyatakan dalam persamaan DS sama dengan Q per C, di mana DS adalah derajat kejenuhan dan Q arus lalu lintas serta C kapasitas. Nah, selanjutnya ada tingkat pelayanan jalan atau kinerja jalan. Tingkat pelayanan jalan adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kualitas suatu ruas jalan tertentu dalam melayani arus lalu lintas yang melewatinya. Hubungan antara kecepatan dan volume jalan perlu diketahui karena kecepatan dan volume merupakan aspek penting dalam menentukan tingkat pelayanan jalan. Rumus perhitungan tingkat pelayanan jalan adalah sebagai berikut, yaitu LOS sama dengan V dibagi C. Nah, di sini ada tabel 2.11 untuk klasifikasi tingkat pelayanan dan tabel 2.12 untuk karakteristik tingkat pelayanan. Nah, selanjutnya ada pertumbuhan lalu lintas. Untuk mengetahui jumlah lalu lintas di masa yang akan datang dapat dicari dengan metode bunga majemuk dengan rumus berikut. LHR N sama dengan buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N dikali LHR 0, di mana LHR sama dengan lalu lintas harian rata-rata. Dari data statistik jumlah lalu lintas pada tahun sekarang dapat dijadikan untuk memproyeksikan pertumbuhan lalu lintas di masa yang akan datang. Dengan menggunakan metode bunga majemuk tersebut, dapat nilai dengan tingkat pertumbuhan lalu lintas di suatu daerah. Nah, selanjutnya bab 3, metodologi penelitian. Nah, penelitian ini dilaksanakan di Kota Pontianak dengan mengambil lokasi penelitian di Jalan Profesor M. Yamin sebagai bahan studi kasus dalam spesifikasi data penelitian. Penentuan lokasi penelitian di Jalan Profesor M. Yamin sebagai bahan studi kasus disebabkan karena yang pertama, di sepanjang Jalan Profesor M. Yamin terdapat kawasan pendidikan dan pemukiman.
Proses pendidikannya ada 3, yaitu di segmen 1, segmen 2, serta segmen 3. Aktivitas kawasannya cukup ramai dan banyak dilewati kendaraan roda 2 maupun roda 4. Yang ketiga, penelitian yang akan dilaksanakan di Jalan Profesor M. Yamin ini sepanjang dari Bundaran Kota Baru sampai kurang lebih 25 meter setelah SD Negeri 34 Pontianak Kota. Yaitu sampai kurang lebih di sini. Selanjutnya di sini ada bagan alur penelitian. Yang pertama, menentukan tujuan penelitian. Yang kedua, mengumpulkan bahan referensi. Yang ketiga, identifikasi data. Dari data terbagi menjadi 2, yaitu data primer serta data sekunder. Setelah itu dilakukan pengolahan data dan dilanjutkan dengan analisis data. Setelahnya barulah dapat kesimpulan dan sarannya. Nah, metode data yang digunakan dalam penelitian ini, data yang digunakan untuk melakukan analisis adalah data primer dan data sekunder, yang dimana data primer adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau lapangan. Pengumpulan data primer ini dilakukan dengan cara yaitu survei volume lalu lintas, survei kecepatan kendaraan, data geometrik, serta survei hambatan samping pada ruas jalan tersebut. Yang kedua adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian, hasil seminar, artikel-artikel, penelusuran pustaka, dan dokumen resmi dari instansi terkait dengan pengaruh hambatan samping terhadap kinerja ruas jalan tersebut juga. Pelaksanaan survei dilakukan selama 3 hari, yaitu pada hari Minggu, Senin, dan Jumat. Dengan mempertimbangkan pengaruh tingkat berubahnya perilaku lalu lintas, maka akan dilakukan survei pengumpulan data lalu lintas pada pukul 6 pagi sampai dengan pukul 6 sore dengan pengulangan selama 3 hari. Peralatan penelitian yang pertama adalah counter, berfungsi untuk menghitung jumlah kendaraan yang melintasi pada segmen tertentu, segmen yang telah ditentukan. Yang kedua, kamera, berfungsi untuk mendokumentasikan survei. Yang ketiga, meteran, digunakan untuk mengukur jarak geometri jalan. Yang keempat, form pengisian data survei dan alat tulis digunakan untuk mencatat hasil data survei. Yang kelima adalah jam tangan atau jam handphone sebagai petunjuk waktu selama pelaksanaan survei. Dan yang keenam, petugas pengamat sebagai tenaga pengamat dan pencatat arus lalu lintas. Nah, di metode teknis pengambilan data, yang pertama adalah data volume lalu lintas. Pengumpulan data volume lalu lintas atau jumlah kendaraan yang lewat pada garis pengamatan dilakukan dengan cara mencatat semua kendaraan yang melewati pos pengamatan atau segmen. Selama waktu pengamatan dibantu dengan memakai alat hitung manual yaitu counter tadi yang sudah disebutkan. Catatan dilakukan untuk setiap interval waktu 15 menit selama jam pengamatan. Yang kedua adalah data kecepatan kendaraan. Pengumpulan data kecepatan kendaraan di lokasi penelitian dilakukan dengan cara menggunakan metode kecepatan ruang, yaitu journey speed, yang dilakukan dengan cara mengatur waktu perjalanan antara dua titik penggal jalan yang telah ditentukan. Kemudian, pencatatan kecepatan kendaraan dilakukan untuk mengukur kecepatan, dibatasi pada jarak per 75 meter, yang dilakukan per 15 menit juga dengan mengikuti arus kendaraan untuk masing-masing arah. Nah, yang ketiga ada data geometrik jalan. Kumpulan data geometrik jalan dilakukan untuk mengukur panjang segmen jalan yang diteliti, kemudian menentukan bagian per segmen dan mengukur lebar jalan serta lebar bahu jalan. Dalam pengumpulan data ini digunakan meteran dan alat tulis sebagai alat bantu ukur. Serta yang keempat ada data hambatan samping. Pelaksanaan survei untuk pengambilan data hambatan samping dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat aktivitas samping jalan yang terjadi selama waktu pengamatan. Survei hambatan samping dilakukan dengan cara menghitung langsung setiap tipe kejadian per 200 meter pada lajur jalan yang diamati. Tipe kejadian yang dicatat adalah jumlah kendaraan parkir di pinggir jalan, jumlah pejalan kaki yang menyeberang dan melewati pinggir jalan, arus kendaraan lambat, serta jumlah angkutan umum yang menarik atau menurunkan penumpang di segmen pengamatan pada setiap jam. Survei dilakukan oleh 6-8 surveyor. Nah, setelah itu ada pengolahan dan analisa data. Yang pertama, pengolahan data. Pengolahan data dilakukan dengan memperhitungkan data yang didapat dari survei yang telah dilakukan sebelumnya berdasarkan MKJI 1997. Untuk jalan dalam kota, yaitu memperhitungkan kecepatan arus bebas, kapasitas jalan, derajat kejenuhan, dan tingkat pelayanan dengan data yang didapat berupa volume kendaraan, kecepatan kendaraan, dan hambatan sampingnya. Nah, di sini ada bagan-bagan yang telah saya buat untuk melakukan analisis. Yang pertama ada bagan analisis hambatan samping, yang kedua ada bagan analisis volume lalu lintas, serta yang ketiga ada bagan analisis kinerja ruas jalan. Nah, selanjutnya ada analisa data.
Untuk penganalisaan data dan pembahasan dilakukan untuk menilai. Yang pertama adalah karakteristik hambatan samping, yaitu melihat seberapa dominan manusia yang melakukan kegiatan menyeberang dan kegiatan lainnya di sekitar ruas jalan Profesor M. Yamin, yaitu pengelompokan berdasarkan beberapa kriteria seperti usia dan pekerjaan yang pengamatan dilakukan secara tidak spesifik. Yang kedua, kemudian untuk kendaraan parkir berupa kendaraan parkir di depan kawasan pertokoan dan parkir di badan jalan. Dan C, serta kendaraan berhenti untuk menurunkan penumpang di bawah jalan. Yang D, penganalisaan data selanjutnya yaitu menganalisis kecepatan kendaraan tergantung hambatan samping yang dilakukan di daerah sekitar ruas jalan Profesor M. Yamin untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat hambatan samping terhadap kecepatan kendaraan. Nah, yang terakhir, penganalisaan kecepatan kendaraan tak terganggu hambatan samping dilakukan pada ruas jalan yang jauh dari gangguan akibat hambatan samping di ruas jalan Profesor M. Yamin, namun dengan pengambilan kondisi jalan yang hampir sama, yaitu dengan keadaan jalan lurus bertujuan sebagai pembanding tingkat kecepatan kendaraan. Nah, sekian penyampaian materi seminar outline saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di sesi selanjutnya. Terima kasih.